Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Firna Besukan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya ingin menyelesaikan tugas pertama pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di video kali ini saya ingin identifikasi analisis aplikasi layanan forex yang menganalisa fitur dan servisnya. Mari kita bahas. Di sini sudah menampilkan halaman utama dari web ajaib. Yang pertama, jika kita belum mempunyai akun, kita daftar terlebih dahulu. Klik daftar di sini. Dan jika sudah mempunyai akun, klik masuk. Sedikit informasi, untuk segi akses, sama sekali tidak memberatkan penggunanya. Pendaftarannya itu 100% online dan tidak ada formulir. Kalian cuma diminta untuk mengisi data diri seperti nama, tanggal lahir, nomor KTP, dan lain-lain. Dan itu tidak banyak dan juga verifikasinya tidak butuh berhari-hari. Jadi untuk proses pendaftarannya langsung cepat dan langsung berinvestasi dan tidak ada minimum investasi. Jadi kalau kalian masih ragu, kalian masih bisa coba-coba. Ini kita masuk terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai fitur. Jadi fitur-fitur inilah yang membuat saya betah memakai aplikasi atau web ajaib ini dibandingkan berpaling ke aplikasi investasi saham lainnya. Jadi menurut saya pribadi fitur-fitur di ajaib ini udah lengkap banget. Oke, yang pertama adalah watchlist saham di pojok kanan atas. Jadi kalau kalian mempunyai beberapa emiten yang mau kalian pantengin gitu ya pergerakan harganya, kalian masukin aja ke watchlist saham ini biar tidak ribet, biar nggak perlu nge-search satu persatu secara manual. Jadi ketika kalian buka aplikasi atau web ajaib, kalian langsung melihat nih daftar emiten yang kalian add watchlistnya. Misalnya nih saham BBCA naik. Mungkin ini masih 0% karena saya barusan buat akun ajaibnya dan masih menunggu verifikasi. Jadi biasanya itu misalkan 1,19% hari ini. Itu kan kalau sudah muncul ada tulisan plus 1,19%. Dan biasanya ada pesan warna hijau berarti naik, kalau merah berarti turun. By the way, kenaikan ini adalah selisih dari harga close dengan harga pas opennya di hari tersebut. Kemudian kalian bisa lihat grafik di sini. Kalian ganti mode candlestick biar apa? Biar informasinya lebih lengkap. Ini informasi mengenai harga turunnya saham. Dan untuk di bagian sini tidak begitu perlu karena ini untuk menandai aja seperti itu. Nah, untuk di bagian order book atau jika kalian menggunakan HP, kalian bisa lihat di bagian overview. Di sini di website saya, kalian bisa melihat informasi mengenai harga open, harga close, harga tertingginya high, dan harga terendahnya low. Untuk di bawah sini ada bagian bid adalah antrian orang yang akan membeli saham, dan ask adalah orang yang mau jual. Jadi sistemnya mengantri ketika harga yang kalian set mau membeli ketemu dengan harga orang yang mau jual. Ya udah, berarti kalian match. Oke, selanjutnya di bagian broker summary, salah satu fitur yang biasa digunakan dalam analisis pasar saham, terutama dalam konteks perdagangan saham di bursa seperti Bursa Efek Indonesia. Fitur ini memberi gambaran aktivitas perdagangan dari para broker yang merupakan perantara antara investor dan pasar saham. Jadi untuk menampilkan jumlah saham yang dibeli dan dijual oleh setiap broker pada hari tertentu atau dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah key static atau analisis fundamental. Bisa kalian lihat
Di sini status sahamnya baik, dan di sini biasanya status sahamnya ada yang sangat baik, cukup, dan tidak berstatus. Jadi status ini adalah perhitungan kinerja keuangan perusahaannya. Kalian bisa lihat dari status 7 emiten, dari status 7 emiten keuangan di BBCA. Di BBCA ini ranking berapa, seperti itu. Kemudian untuk analisis teknikal juga sudah dirangkum sama Ajaib. Kalian bisa lihat 86% dibeli berdasarkan 24 sistem indikator analisis. Jadi semakin tinggi presentasi belinya, berarti semakin baik performa emiten menurut 24 indikator di bawah. Terus di bawahnya ada Fibonacci pivot points. Yang S itu berarti harga support, yang R berarti harga, yang berarti resistance. Kemudian ada technical indikator juga seperti RSI, Stoch, dan lain. Kemudian moving average juga ada. Dan fitur inilah bagian dari alat analisis teknikal yang dapat membantu kalian mengidentifikasi tren pergerakan harga saham. Kalian bisa menggunakan MA untuk berbagai keperluan seperti melihat tren harga saham, menentukan level support dan resistance, serta mengenali pembalikan arah tren. Selanjutnya adalah finansial. Bisa dilihat periode dalam menyediakan akses ke laporan keuangan tahunan dan kuartalan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ini juga membantu investor menganalisis kinerja finansial emiten dalam jangka waktu tertentu, dan grafik di sini yang menunjukkan pergerakan harga saham, volume perdagangan, dan indikator teknikal lainnya. Ini mempermudah investor dalam melakukan analisis teknikal. Lalu selanjutnya untuk detailed price, gunanya untuk melihat harga saham terbaru minggu ini, bulan ini, 3 bulan yang lalu, dan lain-lain yang diperdagangkan pada saat itu. Lalu untuk selanjutnya, untuk informasi pembagian dividen ada di menu crop action. Nah, kalian bisa lihat sendiri berapa rupiah per lotnya yang dibagikan dividen dan kapan tanggal dividen dibagikan. Sedikit informasi, investasi saham ada 2 jenis return. Yang pertama ada 2 jenis return. Yang pertama ada capital gain dan satu lagi dividen. Jadi biasanya itu untuk investor jangka panjang dia juga nyari dividen ini, tapi kalau trader atau jangka pendek lebih ke capital gain seperti itu. Selanjutnya ada fitur profile. Sebelum kalian beli saham, jangan sampai kalian tidak tahu profil dari perusahaannya. Ibaratnya jangan beli kucing dalam karung begitu ya. At least kalian tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa. Untuk pemula saya sarankan untuk membeli saham yang termasuk ke dalam kategori LQ45. Karena saham-saham ini liquid. Artinya apa? Artinya tidak mudah digoreng bandar. Kalau saham-saham gorengan itu naik memang gampang banget ya, gampang dan tinggi gitu. Naiknya tinggi, turunnya juga gampang terjal. Jadi kalian harus berhati-hati. Begitulah saham-saham liquid itu. Informasi ini bisa kalian langsung baca dari aplikasi Ajaib. Sudah ada saham-saham apa saja yang masuk ke dalam kategori liquid LQ45. Nah, bahkan di menu profile ini ada informasi pimpinan perusahaan siapa dan juga komisionernya siapa.
Kalau kalau tadi sudah bahas dari segi langsung ke emitennya, fitur-fitur yang biasa kita pakai untuk menelusuri emiten tersebut. Nah, selanjutnya ada fitur berita. Eh, Berita atau kabar. Menurut para investor biasanya baca-baca terlebih dahulu berita di sini sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ide itu mau jual saham atau mau beli saham. Kalian juga bisa langsung klik di fitur pencarian ini, nama emitennya, dari situ akan diarahkan ke emiten tersebut. Gampang banget, kalian nggak perlu ribet memakai ajaib ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.